Oke, ini sudah tidak bisa ikut Vicon saja, masih punya kesempatan menyimak materi saya di YouTube saya. Oh, sekarang kebagian jadi host, silakan dibuka dulu untuk kegiatan kita. Jadi tugas kamu jadi host ya, nanti membawakan acara ini juga nanti mengkondisikan pertanyaan. Yuk mulai aja. Siap. Baik, teman-teman, Bapak, sebelum melaksanakan kegiatan sesuai dengan kepercayaan dan agama saya di sini. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Enggak, Bapak lanjutkan. Oh, langsung sama saya. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah segala puji. Pada kesempatan kali ini saya bisa bertatap muka ya, walaupun gak langsung ketemu. 12 AKL 1 dan AKL 2. Minggu kemarin kita sudah masuk belajar efektif. Hanya saja baru di minggu ini bisa menyelenggarakan video conference. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari PPKM-nya diperpanjang. PPKM-nya diperpanjang? Sudah. Iya, jadi PPKM-nya masih diperpanjang karena kondisi ya, kita harus sama-sama apa ya, jangan sampai dengan kondisi yang terbatas sekali seperti ini malah jadi membuat kita tidak semangat belajar. Tapi ini semua sehat ya? Alhamdulillah. Iya, intinya jaga kesehatan. Saya sempat 2 minggu kemarin sakit selama karena memang mungkin lagi musimnya, tapi alhamdulillah bukan COVID. Tapi alhamdulillah sudah sembuh. Ya. Koneksi saya aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Nanti langsung saja bisa interupsi, bisa komentar dan seterusnya. Bisa chat, bisa ini kalau misalnya ada masalah. Baik. Ini kelas 11, saya masih ingat kalian kelas 11. Kelas 12 AKL 1 dan 2 saya sengaja gabung karena ini materinya sama. Kita akan coba belajar tentang hal-hal yang kemarin sudah saya share terkait video-video pembelajaran yang berhubungan dengan apa? Kemarin kita belajar apa? Ada yang tahu? Tetap aset. Oke. Bukan hal yang baru itu kan sebetulnya. Di kelas 10-11 pernah belajar ya tentang aset tetap. Oke. Saya akan jelaskan dulu bagaimana teknik belajar dengan saya. Oke. Teknik belajar dengan saya yang pertama, saya akan menggunakan beberapa platform. Mana sih? Hilang. Menggunakan beberapa platform. Yang pertama platform Vicon seperti ini. Oke. Vicon seperti ini akan di videonya akan saya upload insyaallah. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Jadi video ini akan bisa diakses oleh kalian di channel YouTube saya. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk bagi yang tidak ikut itu masih bisa akses pelajaran saya. Dengan catatan yang ikut tentu saja dia punya kontribusi lain ya. Punya kredit lain. Ngerti ya? Jadi yang ikut dengan yang tidak ikut nanti akan berbeda di sisi penilaian. Walaupun yang tidak ikut masih tetap bisa berkesempatan nonton. Jadi nanti yang nggak ikut harus dikonfirmasi dulu ke saya di grup saja. Kalau misalnya nggak ada kuota, misalnya handphonenya rusak atau ada hal-hal lain yang memang betul-betul nggak bisa ikut, itu silahkan konfirmasi. Itu akan jadi pertimbangan bagi saya. Itu yang pertama. Jelas ya? Oke. Yang kedua, saya selalu bikin 2 bentuk media pembelajaran. Yang pertama di YouTube, video-video yang saya bikin. Yang kedua ada di wiki.smk1bjp.ac.id. Ini saya share screen dulu lah. Share dulu. Tunggu sebentar. Share.
ya. Jadi nanti saya akan bikin materi di sini. Ini kelihatan ya? Saya ngetik kelihatan? Kelihatan Pak. Nih, wiki.smk1bcp. Nulis materi. Jadi kalau bentuknya teks, Anda bisa akses di sini. Contoh tentang aset saya sebenarnya tetap, enter. Nah, ini ada tulisan-tulisan saya. Pengertian aset tetap, klik aja. Nah, muncul teks jadi berupa teks. Jadi yang berupa teks saya simpan di sini di wiki. Yang video saya simpan di sini di YouTube. Bukan yang ini channelnya, sorry, ganti dulu. Channelnya yang ini. Ya ini sih bener. Astagfirullah. Anda bisa nonton di situ, itu yang videonya. Kemudian saya pakai flatnya di LMS. Cuman ini lagi saya perbaiki dulu, bukan perbaiki, lagi saya siapkan dulu. Udah biasa kan ya, seperti ada akuntansi keuangan kelas 12 bisa diakses. Cuman belum ini masih saya backup nih, itu belum selesai, masih saya backup nanti saya masukkan ke sini. Jadi sekarang belum bisa saya tampilkan, mohon maaf, tapi nanti kurang lebih seperti itu. Fungsinya apa di sini? Fungsi di sini seperti biasa, nanti ada materi, kemudian ada quiz, oke? Ada quiz nanti, seperti biasa ya. Gak ada pertanyaan ya. Gaya quiz saya, Anda bisa kerjakan kuisnya atau ulangan hariannya di sini. Nanti saya share aksesnya. Kemudian kalau udah siap ya, mohon maaf ini masih di backup nih, belum selesai nih. Nanti saya kasih aksesnya. Anda akses kuis saya dengan cara gimana? Dengan cara kerjakan kuisnya sampai mendapat nilai 100. Saya akan sangat akan sangat cara Anda mengerjakan. Jadi jangan khawatir, soalnya akan berubah-ubah antara satu kuis dan kuis yang lain. Jadi untuk supaya Anda baca sih. Jadi nanti kuis itu nggak jauh-jauh dari sini nih. Dari sini sumber. Kemungkinan saya tidak akan tugas menyalin, ya, besar kemungkinan. Jadi misalnya ini materinya tolong salin, nggak usah. Silakan Anda mau salin nggak masalah. Anda tidak salin pun nggak masalah. Itu saya akan serahkan kepada Anda. Silakan bagaimana enaknya. Yang jelas saya sudah sediakan dokumentasinya di wiki, di YouTube, di e-learning. Anda tinggal akses saja materi saya. Itu teknis belajarnya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Ingin model yang lain? Nggak ada? Pasti nggak ada. Oke. Ya, saya kemarin udah menyimak beberapa pertanyaan. Ada kalanya saya ngasih Anda bikin pertanyaan ya. Nah, dari semua pertanyaan memang banyak juga yang bagus-bagus. Cuman ada beberapa yang pertanyaannya itu seperti kasih saya soal gitu, maksudnya kayak nguji saya itu. Jadi nggak masalah sih, tapi saya harapkan pertanyaan itu memang betul-betul Anda penasaran di situ, bukan hanya formalitas ya. Kalau nanya itu bukan hanya formalitas, karena saya suruh Anda bikin pertanyaan yang misalnya berapa bagian untuk ini, kan udah saya jelaskan sebetulnya kan. Nah, jadi kalau ada hal yang benar-benar nggak ngerti, baru tanyakan, baru cari, tonton videonya berkali-kali, simak teksnya berkali-kali, baru Anda nanya, gitu aja. Oke, kalau nggak ada masalah, kita akan masuk ke aset tetap ya. Ini materinya, jadi teksnya ini. Anda kalau mau akses nanti bisa masuk ke wiki 1bjp.co.id, tinggal search di sini, aset aktif tetap atau tetap. Nanti akan muncul seperti ini. Ini peta konsepnya. Nah, ini dia. Ini kelihatan ya? Ya, ini peta konsep aktif tetapnya. Teorinya begini. Dasarnya dari mana? Dari PSAK. PSAK sudah pada tahu ya. PSAK apa? Ada yang tahu kepanjangan PSAK? Halo? Halo? Ada yang tahu kepanjangan PSAK?
searching dulu. Wah, susah ya, sambil Vicon sambil searching susah. Kepanjangan PSAK ada yang tahu? Tidak ada satupun? Halo? Tidak ada, Pak. Nggak ada? Serius? Kepanjangan dari Pernyataan PSAK. standar akuntansi keuangan. Pernyataan standar akuntansi keuangan. Keuangan. Apa tuh kira-kira tuh? Prosedur Apa kira-kira? Devia atau di mana Devia? Apa kira-kira? Halo? Hilang? Oke. Ya, sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan. sebuah prosedur rujukan. Intinya PSAK itu kalau di orang-orang akuntansi ada kita bukan kita suci. Kita berujukan. Bentar tadi kita berujukannya. Kita berujukannya bikin laporan keuangan. Ya, dari mana dasarnya dari PSAK? Ya bisa dikatakan undang-undang lah, tapi bukan skup undang-undang seperti apa ya, tapi di urusan bagaimana bikin laporan keuangan. Jadi PSAK itulah yang mengatur standarnya. Oke. Nah, di PSAK ini, di PSAK nomor 16 ini disebutkan bahwa aset berwujud, yang namanya aset tetap itu adalah aset berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Oke. Ciri-cirinya ini ada bentuk fisik, ada digunakan untuk operasional usaha, kemudian nilai ekonomis di atas 1 tahun. Oke, saya akan jelaskan sedikit ya, satu-satu. Dulu. Ini konsepnya dulu. Oke, ini kelihatan? Ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Siap. Kelihatan. Ini aset tetap. Tulisannya ini terlalu bagus ya. Mohon maaf. Nah, ini nih, aset tetap. Oke. Ya. Digunakan untuk kegiatan usaha atau operasional perusahaan, tapi dipahami aja. Kemudian nilai ekonomisnya lebih dari 1, gitu kan? Di sini. Nih, nilai ekonomis lebih dari 1 tahun. Nah, berbentuk fisik. Nah, ini berbentuk fisik itu aset tetap tidak berwujud. Nanti bahasan lain setelah ini ya. Jadi kita bicara aset tetap berwujud, tangible. Ada yang berwujud, ada yang tidak berwujud. Itu ciri-cirinya. Jadi kita akan sangat gampang mengidentifikasi sebuah akun masuk aktiva tetap atau tidak. Dari 3 kategori. Dia dipakai usaha atau enggak? Kalau dipakai, oke. Tapi tidak hanya ini. Masa ekonomisnya 1 tahun atau tidak? Oke. Berbentuk fisik atau enggak? Berbentuk fisik. Berarti masuk aktiva tetap. Bisa ilustrasi. Ada yang pernah bikin laporan keuangan? Pernah ya? PTX misalnya. Laporan keuangan. Ada yang pernah bikin laporan posisi keuangan? Halo? Belum, Pak. serius belum pernah? Belum Iya. pernah? Belum. Oke, ada yang pernah bikin Belum. neraca? Ada yang pernah bikin neraca? Pernah. Nah, oke. Nah, Adalah apa? Neraca. Kan gini ya, standarnya gitu kan, nama perusahaannya, terus nama laporannya, PTX, laporan posisi keuangan. Ini artinya laporan neraca. Kenapa laporan posisi keuangan sekarang istilahnya, nah tadi di PSAK dirubah. Sebetulnya di PSAK nggak pakai lagi istilah neraca.
Tapi istilahnya dipakai laporan posisi keuangan. Hanya masih banyak yang belum update tentang istilah ini. Laporan-laporan keuangan yang sudah perusahaan yang sudah TBK ya, pasti laporan posisi keuangan bukan laporan neraca. Tapi nggak disalahkan juga kalau masih pakai yang ini. Apa bis? Apa itu naon? Iya Allah. Sendiri aja sendiri. Lagi ngajar. Mohon maaf ada iklan. Ya. Sendiri aja Pis, lagi ngajar. Oke. Laporan perpustakaan atau laporan setelah ini apa lagi di sininya tanggalnya? Misalnya 31 Desember gitu ya. Bener ya? Oke. Bisa nggak di sini? Iya. Bisa nggak di sini diganti nih? 1 Juli 2019 1 Juli misalnya. Atau 2 Desember gitu. Bisa nggak? enggak Kenapa nggak bisa? enggak bisa. Akhir periode bisa. Harusnya bisa dong. Ntar dulu. Bisa. Yuk, halo. Udah ketemu jawabannya? Mana sih? Coba akan dijawab oleh Hamidah. Mana Hamidah? Hamidah, halo. Teu aya. Aya teu? Goib. Goib. Ya, Hamidah goib. Laila 222 saha tah? Laila Sari, Kak. Laila Sari. Mana Laila Sari? Iya, Kak. Laila Sari. Coba kamu bisa lihat saya kan? Bisa lihat ini kan? Nah, bisa nggak gitu kan? Bisa nggak kira-kira? Saya ganti jadi 1 Juli, jadi 1 Agustus, jadi 2 Juni. Bisa nggak? Halo, Laila 222. Halo. Kemana nih? Laila 2222. Mana? Yuk, jawab Lela. Kemana Lela? Halo. Ya, lost connection. Halo. Halo. Lela. Halo Lela. Masih ada? Laila barusan keluar dulu, Pak. Oke, yaudah. Siapa yang bisa jawab? Saya kasih bonus nanti. Itu aja. Bisa, Pak. Mana? Ada Mana? ganti, Pak. Hilma ya? Tergantung. Tadi siapa? Angkat tangan dulu. Siapa yang mau jawab? Satu orang. Oke, Aisyah, Maliha. Aisyah pertama angkat tangan dia. Gimana Anissa? Tergantung menentukan? perusahaan menentukan tanggal akhir periodenya, tetapi kebanyakan tanggal 31 atau 30. Harus di akhir periode ya? Mungkin. Iyalah. Kalau saya ganti tanggalnya tanggal 2. Jadi akhir periodenya harus tanggal 2 gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya buat kamu. Bisa tidak bikin laporan neraca tidak di akhir periode? Kayaknya bisa. Pak, Tar dulu. izin Keheula jawab, Pak. Keheula tong. Si Irma tuh sabar. Keheula, lamun si saya lempar ke Irma. Bisa nggak, Aisyah? Bisa. Bisa, kenapa? Kan tergantung perusahaan. Oke, tergantung perusahaan ya. Iya, oke. Tapi Katanya tadi di akhir periode, tapi ternyata bisa juga di luar akhir periode. Tergantung perusahaan. Oke. Hilma, mana Hilma? iya. Jawaban kamu gimana?
Ini Pak, Yuk, jawaban kamu apa? ya bisa. Bisa. Kenapa bisa? Soalnya Hilma lihat dari buku-buku kelas 11 dan kelas 10 yang dulu, ternyata bisa. Oh gitu ya. Dari sejarah. Dari sejarah buku-buku yang Iya. gitu. Oke. Kenapa di buku-buku itu bisa dituliskan di tanggal yang mana aja untuk laporan neraca atau laporan posisi keuangan? Tahu nggak alasannya? Oke, saya masuk dikit ke sini lah. Tapi ini fundamental sekali. Mohon maaf sebelumnya. Yuk. Ini ada responan untuk bergabung, Pak. Tidak bisa dari tadi nggak bisa masuk. Oh kenapa ya? Ya, di sininya tidak ada yang merespon permintaan Anda untuk bergabung ke panggilan katanya, Pak. Coba keluar dulu aja. Soalnya nih kalian bisa lihat kan di screen saya nggak ada permintaan bergabung nih. Si apa yang nggak bisa itu. Terus dia coba masuk. Nah ini nih ada nih. Aisri ini baru masuk nih. Dah ada masuk. Itu ya, bener ya? Ya, Pak. Makasih, Pak. Iya Bapak udah. Yo, Terima kasih Pak. Oke. Lanjut ya. Yang baru gabung. Oke. Oke. Kalau saya nulisnya gini bisa nggak? Ini masih laporan posisi keuangan ya. 1 Januari sampai 31 Desember untuk laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Yuk, siapa yang bisa jawab? Tadi Aisyah sama Hilma ya? Kuis tidak usah 100. Yeay, terima kasih Pak. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Ada yang mau dapat bonus lagi? Kalau enggak, ya enggak berarti bonusnya buat saya. Halo? Ada? Nih saya tulis gini nih, bisa nggak nih? Ini saya bener kan nulis kayak gini? Halo? Halo? Bisa Pak. Siapa tuh yang jawab? Saya nggak kelihatan. Siapa tuh? Yulina ya? Yulina. Yulina Tintin. Ya. Saya teringat ini kartun kesukaan apa? Film Tintin. Oke, Yulina. Terang. Yulina, coba kamu jelaskan kenapa bisa atau kenapa benar? Jadi dimulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Pak, satu periode. Satu periode untuk laporan posisi keuangan, gitu ya? 1 tahun. Saya tampung. Ada yang mau bantah? Yang menguatkan? Gak ada? Pasti nggak ada kalian. Jawaban yang disampaikan nggak ada yang benar. Tapi nggak apa-apa. Saya sangat menghargai kamu ingin ngomong. Makanya Aisyah Maliha, Hilma 100 ngerjain tugasnya. Kamu cukup kerjain 70 aja. Satu kuis ya. Ingatin saya. Oke. Nilai 70 udah selesai. Siap. Saya akan bahas yang benernya ya. Kalian ngaco semua tadi. Ya. Oke. Lihat ini. PTX 10 Juni 2020. PTX laporan sampai 30.2020. Ini yang benar. Oke, perhatikan ini. Periode jadi salah. Ya. Karena laporan posisi keuangan itu dia kalau saya buka laporan keuangan, saya mau lihat neraca, ya tanggal itu kekayaan saya berapa. Karena kan nanti ada aset di sini aja, biar gampang. Nah, ketika saya buka laporan keuangan tanggal 1 Juni, ya saat aset berapa, bukan satu periode. Ibaratnya gini, saya naik motor kilometer. Ketika saya seperti gitu ya, misalnya gitu ya. Di sini ada jarum gitu kan? Gitu kan? Ya. Ketika setelah itu dia bisa turun atau bisa naik gitu kan. Nah, itu seperti itu neraca.
Jadi ketika saya lihat, ketika itu kondisinya begitu. Makanya ya, Aman, Pak. oke. Kalau di lapor, karena laba rugi itu nggak bisa, hanya tergantung perusahaannya, mau 1 bulan, mau 2 bulan, mau oke. Nah, maka ditulis. Karena nanti akan lihat, nanti saya masuk ya. Jadi jangan ketukar lagi, jangan nuliskan periodenya, tapi saat itu saja. Tapi kalau laporan laba rugi, ini PTX keuangan boleh lah. Misalnya 31 Desember atau kondisi kekayaan saya, sorry, ada aktiva gitu aja ya, biar gampang. Di bawah ini ada apa? Halo? Halo? Set apa? Aktiva lancar. Oke, gitu ya. Persediaan dulu dong. Barang dagang. Masuk ya. Di bawahnya baru ada aktiva Tetap. ya 11. Bener nggak? Saya kan ngajar kas konsiderasi bank ya. Bener nggak? Kemudian saya ngajar persediaan yang aja sebenarnya. Ya, Pak. Ini sudah selesai. Posisi yang ini yang aktiva lancar tetap. Gitu sebenarnya. Oke? Paham ya? Nah, ketika saya tulis misalnya di sini kas saya ada 1 miliar misalnya gitu ya. Kita bacanya. Langsung kelihatan kan? Ya, tidak usah ada lagi proses pengurangan, proses kalkulasi di sini nggak usah kan? Kecuali nanti ada 100 juta misalnya. Maka pada 31 Desember saya punya persediaan 100, perlengkapan saya beda hari akan beda lagi angkanya, bener nggak? Nah itu makanya bukan periode ini, tapi existing namanya. Saat itu juga gitu. Habis tutup pintunya, bis. Tutup pintu dapur. Ya maklum di rumah banyak iklannya. Oke. Nah sama di sini juga pasipan nih, misalnya kewajiban tanggalnya dibagi kewajiban jangka ketika di sini berapa jumlah kewajiban saya. Kemudian di sini modal misalnya, dan ada prive pada saat itu. Oke. Ada pertanyaan? Nggak ada. Pasti nggak ada. Nah beda dengan laporan laba rugi tadi, misalnya PTX, laporan laba rugi. Nah, baru periode. Sorry, tulisannya terlalu bagus kayaknya nih. Orang cerdas itu orang yang bisa baca tulisan jelek ya. Jadi kalian baca penjualan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Barulah muncul di sini sekian. Nah, jadi ini jumlahkan masuk ke sini. Jadi bukan per existing saja, per saat itu HPP gitu kan. Harga pokok penjualan. Apa rumusnya? Ada yang tahu HPP? Halo? Rumus HPP tahu nggak? Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan akhir. Nah, itu dia. Persediaan awal ditambah pembelian dikurangi persediaan. Siapa tadi yang jawab? Yang jawab salah nih. Persediaan tersedia dijual, sorry. Saya malas ngapus. Barang tersedia X persediaan baru dikurangi. Jadi laba kok sepintas saja. Jadi itu neraca atau laporan posisi keuangan. Ini harusnya fundamen ini di kelas 10 nih, tapi nggak apa-apa karena corona. Oke. Ya, tetap nih. Dah? Aman? Ya. Nah, jadi caranya gini, cara lihatnya. Selain akun-akun yang aktiva lancar, dia pasti masuk aktiva atau gini ya. Cara mengidentifikasinya. Contoh gini. Misalnya PTX, toko komputer kira-kira. Kalau ada toko komputer, persediaan barang dagangnya bentuknya apa berarti? Bentuknya apa?
Kita lihat komputer ini kan dia punya nilai ekonomis lebih dari 1 ya. Nah, pertanyaan saya, komputer ini masuk ke mana? Masuk ke aset tetap atau ke aset lancar? Iya. Aset lancar. Lancar. Iya. Siapa yang mau menjelaskan? Angkat tangan, angkat Lancar. tangan, angkat tangan. Angkat tangan. Mana nih? Keluar. Halo. Aisyah lagi. Ya, yuk Aisyah. Ini masuk ke mana? Lancar. Karena kalau aktiva tetap tidak diperjualbelikan tetapi hanya memperlancar kegiatan operasional. Iya, luar biasa. Betul sekali, tepat sekali itu. Jadi, kalau diperjualbelikan bukan masuk aset tetap, tapi aset lancar karena dia nanti masuk di persediaan barang dagang. Oke, jangan ketipu ya. X ini bukan jualan komputer misalnya gitu ya. Jual motor, kemudian dia punya komputer untuk bikin laporan keuangan gitu kan. Nah, kalau seperti tetap atau di aset tetap karena dia nggak dipakai buat jual beli. Persis jawaban dari Aisyah Maliha. Betul sekali. Oke, jadi aset masuk ke mana? Aset lancar atau aset tetap? Tidak bisa langsung disebutkan begini. Motor aset tetap atau bukan? Bukan atau iya, nah enggak gitu. Kamu harus identifikasi dulu ya. Ini perusahaannya perusahaan bergerak di bidang apa? Masuk di aktivitas jual beli enggak? Kalau dijual beli nggak bisa. Harus dipakai untuk operasional. Oke, itu satu. Itu saya menjelaskan peta konsep yang ini. Oke. Yuk. Baru di sini kita. Jadi itu cara identifikasinya. Maka ini kalau kamu lihat, nah ini ada pengertiannya dan klasifikasinya nih. Ini karakteristiknya nih. Jadi ini teorinya, Anda baca sendiri aja. Mau foto silakan, mau screenshot, mau bagaimanapun terserah Anda lah. Ini konsep dasarnya. Kebanyakan soal-soal saya dari sini. Kalau yang konsep, ini ada pengertian, ada karakteristik dan seterusnya. Mau lanjut atau udah dulu? View all. Lanjut atau udah dulu? Ada pertanyaan nggak? Ya sampai jam berapa ya? Bentar lagi lah. Gitu ya cara. Nah, masuk sedikit ke yang kemarin. Yang mana ya? Klasifikasi. Nah, ini perolehan aset tetap. Ya. Masuk sedikit ke sini ya. Ini kemarin sudah ditonton ya videonya ya. Oh, bukan nih kayaknya nih. Perolehan aset tetap. Oh, bukan, belum. Belum masuk sini. Nanti tuh. Tapi kalau mau baca-baca silakan. Nah, ini kalau nggak salah nih. Ini kemarin ini ya. Tapi kalaupun nggak ditulis, Anda tinggal akses saja di sini. Di mana sih tadi? Ini nih, di wiki. Saya kasih ininya, linknya aja ya. Copy di komen ya. Komennya mana sih? Iya, Pak. Iya, Pak. Pokoknya materi saya nggak usah bingung-bingung, pasti ada smkn1bjp.ac.id, tinggal searching aja. Anda mau salin ulang silahkan. Anda tidak mau tinggal buka aja kan sudah. Yang penting Anda punya akses internet. Kalau nggak punya akses internet, ke sekolah ada wifi gratis. Oke. Nggak mau ke sekolah, ya beli internet berarti. Tapi jangan berkerumun ya. Ke sekolahnya jangan berkerumun. Bapak atasnya teh kuota. Terus, ya. Pada waktu papinya di sekolah kagak dikasih tahu. Nanti saya kasih tahu insya Allah. Kuotanya, saya tuh tadi tuh nanti ayah kuota tuh. Yang nggak ada. Nabila. Oh, Nabila ya. Ya udah saya dikit aja. Saya dikit aja ya, dikit lagi aja. Ini perhitungannya begini. Artinya gini. Cara ngitung duit aset tetap gini. Sedikit aja. Biar nggak ketinggalan. Misalnya saya beli mobil buat operasional ya. Mobil saya harganya berapa? 200 juta.
Kemudian ada biaya yang timbul. Misalnya ada biaya kirimnya, ongkirnya. Beli mobil di Tokopedia kan ada biaya kirimnya ya. Misalnya saya beli mobil ke Tokopedia, wih gaya. Pernah nggak beli mobil ke Tokopedia? Cobaan kita gitu misalnya. Kemudian ada biaya asuransi ketika pengiriman misalnya 1 juta. Kemudian ada apa lagi ya yang timbul? Misalnya asuransi, biaya kirim, mobil dan lain-lain lah. Udah segitu misalnya. Nah, berarti harga perolehannya berapa? 206 juta. Oke. Kenapa? Karena ada historinya nih. Sekian dikirim dengan biaya sekian, dengan biaya asuransi sekian. Jadi mobil ini sampai ke perusahaan kita atau ke rumah kita ada riwayatnya, tidak langsung masuk ke sini. Sehingga walaupun harga di bandrolnya 200 juta, tapi masuk ke neracanya mobil bertambah berapa asetnya? 206 juta. Jadi harus dikalkulasikan semua biaya yang timbul atau akibat dari pengadaan barang tersebut. Oke. Patokannya kapan? Patokannya pada saat itu. Jadi nggak boleh yang sebelumnya. Nggak bisa dia dimasukkan. Gitu. Nah ini kita belum menghitung penyusutannya nih. Karena dia di atas 1 tahun ekonomis akan ada penyusutan. Kita akan belajar itu nanti ke depan. Oke. Gitu ya. Nah, teorinya di sini semua. Nih, teorinya nih. Pertimbangannya apa pada tanggal akuisisinya, biaya historinya, keuntungan kerugiannya. Nanti juga nih keuntungan kerugian itu untuk ada misalnya ada pertukaran aset tetap. Dijual, kemudian masuk misalnya tukar tambah dan seterusnya, nanti kita pelajari juga. Ini cara ngitung harga pokoknya, misalnya harga pokok tanah gimana, harga pokok bangunan gedung. Ini ilustrasinya aja. Oke. Untuk bayangan Anda bisa baca-baca yang ini nih. Nah, jadi ada beberapa kasus di perolehan aset tetap. Ada kontrak pembayaran yang ditangguhkan, pembelian dalam sekaligus, pembelian dengan saham. Nah ini kita akan hitung-hitungan insya Allah di pekan depan atau di pekan ini di pertemuan kita yang kedua ya. Kapan sih kita ketemu lagi? Besok Pak. Oh besok masih ada ya? Ya. Besok. Kita lihat saja apakah Vicon atau materi dari saya. Kasihan Vicon terus, kuota Anda habis nanti ya. Nah ini silakan Anda baca-baca, saya kasih linknya ya. Tadi kan udah saya kasih ya. Iya ini, ya itu, yang ini nih. Ya Anda baca-baca aja. Oke. Ya ada protes dari teman kita bahwa kuotanya mulai habis. Stop presenting. Saya kembalikan ke host yaitu Hilma. Silakan untuk dipandu. Barangkali ada pertanyaan. Panggilan kepada Hilma. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya? Mangga. Tidak ada sepertinya Pak. Sudah memahami. Sudah memahami atau sudah habis kuota jika nanti ada. Yuk. Chef kota. Chef kota. Oke baik. Terima kasih atas ilmu-ilmu yang telah Bapak berikan. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin. 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 Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk prakteknya nanti saya kasih soal aja ya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mau live. Kalau mau live silakan.